Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini pukul 11. Saya ingin membagikan pengalaman saya tentang indikator oli yang berhubungan dengan radiator. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kok bisa indikator oli berhubungan dengan radiator? Nah, ini pengalaman yang saya dapatkan ya. Jadi justru indikator oli ini yang memberikan saya mengetahui bahwa radiator saya bocor. Kenapa bisa? Padahal fungsi indikator oli adalah menentukan tekanan oli ke mesin, ya. Jadi mengetahui tekanan oli ke mesin. Kenapa bisa? Ya logikanya seperti ini teman-teman. Pada waktu radiator bocor ke dalam mesin, air radiator, ya, bahwa kita tak air ini akan menutupi pori-pori filter oli. Karena kita tahu bahwa massa jenis air lebih berat daripada oli. Ya, jadi pori-porinya ini tertutup oleh air. Nah, mungkin saya akan lanjutkan cerita lagi. Jadi waktu memang pada mulanya mobil EPV Mega Carry saya bermasalah tentang radiator, ya. Temperaturnya sering naik turun. Mungkin karena saya tidak mendapatkan atau tidak memperbaiki dengan segera, akhirnya lama-lama air radiator ini menembus kubangan air yang di dalam kepala silinder, ya. Ada 3 buah di sana di dalam kepala silinder, kubangan air. Jikalau ini bocor, dia akan masuk ke dalam kepala silinder. Dalam kepala silinder, maka air radiator akan turun ke dalam karter, ya. Jadi dalam karter ini akan terangkat lagi ke dalam filter oli. Nah, air ini terperangkap di dalam filter oli tersebut. Nah, itu saya ingin membagikan jika indikator oli Anda bermasalah, bersamaan dengan radiator Anda bermasalah. Nah, segera cek. Ya, segera cek penyebab utamanya. Karena kalau kita mengganti filter oli tanpa mencari penyebab utamanya, ya kita akan terus mengganti, ya. Karena filter oli yang saya punya pada saat ini itu 3000 kilo. Biasa saya ganti filter oli 10.000 kilo ataupun 20.000 kilo, ya. Ini saya sudah ganti 3000 kilo. Nah, itu pun menjadi pelajaran buat saya untuk depannya. Jadi saya ingin membagikan tentang hal ini. Jadi jika Anda punya indikator oli menyala dengan filter oli yang umurnya masih muda, ya. Pertama, cek dulu mesin, ya. Oli mesinnya normal atau enggak volumenya. Kalau masih normal, nah itu tanda-tanda bahwa air radiator sudah memasuki filter oli Anda. Memang sih, setelah saya kuras, oli itu tidak terlihat air, tidak bercampur coklat, ya. Mungkin itu masuknya sedikit demi sedikit. Mobil ini diam dalam keadaan beberapa hari saya tidak pakai. Akhirnya dia masuk ke dalam filter oli tersebut melalui lubang filter oli, ya, atau masuk ke dalam karter kemudian terangkat. Seringkali indikator olinya hidup mati. Jadi hidupnya sebentar, matinya lebih lama. Jadi itu, ya, tanda-tandanya. Jadi kita mungkin ini menjadi pelajaran buat para mekanik yang mungkin belum menemukan kasus
indikator oli hidup dan mati. Ya saya sudah mengganti juga apa tuh namanya, saklar olinya ya, tetap begitu. Ternyata filter oli ini sudah tertutup oleh air. Demikianlah informasi yang bermanfaat buat para pencinta otomotif. Semoga bermanfaat. Klik ya subscribe dan tuliskan komen Anda untuk kita berbagi pengetahuan. Sampai jumpa, salam Kopa Corporate.